Oke, shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, jemaat Tuhan yang ada di rumah, apa kabar? Saya harap semuanya baik-baik saja, semuanya diberkati oleh Tuhan, semuanya dalam perlindungan Tuhan. Pada pagi hari ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan yang ajaib yang akan memberkati kita semuanya. Sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang di surga, kami sungguh bersyukur yang percaya hari ini adalah hari yang sungguh indah yang Tuhan berikan, di mana kesempatan dan waktu untuk kami terus berharap, berseru, percaya kepada Engkau sendiri ya Tuhan. Berfirmanlah bagi kami pada pagi hari ini, supaya firman-Mu adalah firman yang hidup, yang akan menguatkan kami, yang akan menopang kami, yang akan menyadarkan kami betapa indahnya bersama-sama dengan Engkau. Terima kasih Engkau rapi firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, kalau kita melihat hari-hari ini di mana-mana ada terjadi namanya penyakit corona, Bapak Ibu Saudara sekalian. Penyakit corona, sebenarnya penyakit corona itu adalah sesuatu penyakit yang membuat manusia sangat panik, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kepanikan itu membuat manusia ketakutan. Ketakutan membuat manusia akhirnya apa, Bapak Ibu Saudara sekalian? Tidak mau percaya lagi sama Tuhan. Bahkan kurang percaya lagi sama Tuhan. Karena kepanikan akhirnya apa? Karena kepanikan, orang-orang berada di rumah. Ketika berada di rumah, akhirnya orang-orang merasa kelaparan. Karena kelaparan inilah yang akan membuat manusia nanti akhirnya membuat manusia akhirnya merasa lebih takut lagi. Tetapi kita akan melihat, Bapak Ibu Saudara sekalian, bagaimana kekayaan di dalam Kristus Yesus. Judul firman Tuhan pada pagi hari ini adalah kekayaan di dalam Kristus Yesus. Kalau disebut dengan kekayaan, Bapak Ibu Saudara sekalian, tidak ada seorang pun manusia yang tidak mau kaya. Pasti semuanya manusia pengen kaya. Pengen kaya hikmat, pengen kaya harta, Bapak Ibu Saudara sekalian, pengen kaya akan kasih sayang. Tetapi kita akan menemukan apa itu kekayaan di dalam Kristus Yesus. Kita akan membaca di dalam kitab Roma pasal yang 8 ayat 31 sampai 39. Saya akan bacakan bagi kita semuanya. Roma pasal 8 ayat 31 sampai 39. Keyakinan iman. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Yang tidak menyayangkan anaknya yang sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semuanya, bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang, seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang, oleh sebab dia yang telah mengasihi kita. Sebab hidup baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Tuhan kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, kekayaan di dalam Kristus. Kenapa disebut ada di dalam Kristus, Bapak Ibu Saudara sekalian? Karena sumber segala sesuatu ada di dalam Kristus, Bapak Ibu Saudara sekalian. Terus apa menjadi kekayaan kita di dalam Kristus?
Kalau kita tadi baca di dalam Roma, bagaimana firman Tuhan yang dituliskan oleh Rasul Paulus, yang pertama, kekayaan di dalam Kristus oleh karena anugerah Tuhan Yesus yang dahsyat bagi kita semuanya. Oleh karena anugerah Tuhan Yesus yang dahsyat. Bapak Ibu Saudara sekalian, Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya, telah berinkarnasi sama seperti manusia, sama seperti saya dan ibu, Bapak Ibu Saudara sekalian. Pencipta mau hidup seperti apa yang diciptakannya. Allah adalah pencipta, mau merendahkan diri sama seperti ciptaannya, Bapak Ibu Saudara sekalian. Allah pencipta langit dan bumi, yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya, telah berinkarnasi menjadi manusia sama seperti saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian. Di ayat 32a berkata, Ia yang tidak menyayangkan anaknya, tetapi menyerahkannya bagi kita semuanya. Bagi kita semuanya. Bagi siapa, Bapak Ibu Saudara sekalian? Bagi saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian yang berdosa. Oleh karena dosalah, kemuliaan Allah akhirnya apa? Hilang daripada manusia. Oleh karena dosa, Bapak Ibu Saudara sekalian. Bukan dikatakan dalam firman Tuhan oleh karena emas, bukan dikatakan dalam firman Tuhan oleh karena permata, bukan oleh karena dan lain sebagainya, bagus, tetapi oleh karena dosa manusia akhirnya terpisah daripada manusia. Allah yang berinkarnasi menjadi manusia, yaitu di dalam Yesus, datang ke dunia bukan untuk melihat manusia menderita, tetapi Yesus juga turut merasakan penderitaan manusia. Ketika Allah berinkarnasi menjadi manusia, Bapak Ibu Saudara sekalian, bukan hanya melihat bertamasya dan lain sebagainya, tetapi Yesus merasakan apa yang dirasakan oleh manusia. Dia merasakan penderitaan yang dialami oleh manusia ketika ada di bumi. Yesus merupakan 100% Allah dan 100% manusia. Dalam kemanusiaan Yesus yang tidak berdosa, ikut serta merasakan penderitaan badani, Bapak Ibu Saudara sekalian. Penderitaan badani ini seperti apa? Selaku Yesus adalah manusia 100%, dia merasakan kelaparan. Dia merasakan seperti apa yang dirasakan oleh manusia. Dia merasakan haus, Bapak Ibu Saudara sekalian. Dia merasakan dikucilkan, difitnah. Dia merasakan, tetapi Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika dia merasakan penderitaan badani, tetapi Yesus tidak pernah membalas apa yang dilakukan oleh manusia. Bahkan Bapak Ibu Saudara sekalian, penderitaan Yesus menuju kayu salib, yaitu dia difitnah juga. Bahkan sebelum dia ditangkap oleh pasukan Romawi, dia dijual oleh muridnya yaitu Yudas. Disangka oleh muridnya Petrus, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ditinggalkan semua murid-muridnya. Dia dicaci maki, diludahi, dicambuk sampai dagingnya tercabik-cabik, darahnya tercurah, memikul salib, dipaku dan disalibkan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Anugerah Yesus yang luar biasa. Selama dia di bumi, dia ikut merasakan penderitaan manusia. Bahkan Yesus yang adalah Allah sendiri, Bapak Ibu Saudara sekalian, dia juga difitnah, dikatakan. Bahkan sebelum dia ditangkap, dia sudah dijual muridnya, disangkal muridnya Petrus, bahkan ditinggalkan semua murid-muridnya. Bayangkan, udah tiga setengah tahun bersama-sama dengan murid-muridnya, tetapi toh juga mereka meninggalkan Yesus. Meninggalkan Yesus, Bapak Ibu Saudara sekalian. Tetapi Yesus tidak pernah membalas itu semuanya. Bahkan ketika dia mati di kayu salib untuk menanggung dosa saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian, dia tetap berkata, Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Yesus yang tidak berdosa
menanggung dosa saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian. Yesus yang tidak melakukan pelanggaran, tetapi dia menanggung pelanggaran saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian. Kenapa Yesus melakukan itu semuanya? Ini merupakan pertanyaan yang sangat penting bagi kita sebagai orang-orang berdosa. Ini merupakan suatu pertanyaan yang penting bagi saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian sebagai ciptaan Allah. Kenapa Yesus dapat melakukan itu semuanya? Kenapa Yesus capek-capek Bapak Ibu Saudara sekalian mati di kayu salib datang ke dunia? Kenapa? Semuanya itu dilakukan oleh Yesus oleh karena anugerah yang besar, anugerah yang dahsyat bagi manusia. Anugerah yang dahsyat Bapak Ibu Saudara sekalian. Maka di ayat 31b berkata, siapakah yang akan melawan kita? 33a dan c berkata, siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Siapakah yang akan menghukum kita? Oleh sebab itu, di ayat 31a juga berkata, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Sebab Yesus telah mati, bahkan telah bangkit dari kematian. Pada akhirnya Yesus telah menjadi pembela saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian. Yesus telah membenarkan saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian. Yesus telah membela oleh karena kematian dan kebangkitan. Yesus telah memberikan kemenangan oleh karena kematian dan kebangkitannya Bapak Ibu Saudara sekalian. Bagaimana Yesus tidak mengernakan segala sesuatunya? Inilah yang disebut anugerah yang dahsyat, anugerah yang luar biasa, anugerah yang besar bagi kepada kita orang-orang yang berdosa Bapak Ibu Saudara sekalian. Dia memberikan anugerah yang besar. Anugerah itu keselamatan Bapak Ibu Saudara sekalian. Keselamatan dari apa? Keselamatan daripada siksaan yang sangat luar biasa, yaitu di neraka. Oleh karena kita percaya, oleh karena anugerah, oleh karena kasih karunia, Bapak Ibu Saudara sekalian menjadi milik kepunyaan Kristus. Amin. Menjadi milik kepunyaan Kristus. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita sebagai ciptaan Tuhan tentu bersyukur, berkata terima kasih Tuhan. Oleh karena apa? Karena Dia adalah Allah yang memberikan dirinya bagi saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian. Dia Raja di atas segala raja, Dia Tuhan segala Tuhan, mau rela menanggung dosa saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian. Akhirnya kita menjadi ciptaan baru di dalam Kristus Yesus. Kalau Allah yang berinkarnasi menjadi manusia di dalam Yesus Kristus melakukan itu, saya mau bertanya seperti pertanyaan di ayat 35a. Apa Ibu Saudara? Saya mau bertanya, apakah yang akan memisahkan kita daripada kasih Kristus? Apa yang akan memisahkan kita? Apa yang akan memisahkan kita Bapak Ibu Saudara sekalian? Sebab pengorbanan Yesus bukan pengorbanan yang kaleng-kaleng Bapak Ibu Saudara sekalian. Ditebus saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian bukan karena emas dan perak, tetapi oleh karena darah yang mahal. Sekarang, bagaimana respon kita sebagai orang-orang yang percaya? Apa menjadi tanggapan kita terhadap apa yang diberikan Yesus terhadap kita? Masih ada nggak yang memisahkan kita? Respon kita sebagai anak-anak Tuhan itu memiliki juga iman yang dahsyat, memiliki juga kepercayaan yang dahsyat. Paulus adalah manusia yang sama seperti kita.
yang dikaruniakan, yang dianugerahkan keselamatan, yang dikaruniakan loh Bapak Ibu Saudara, yang dianugerahkan, diberikan cuma-cuma, diberikan gratis Bapak Ibu Saudara sekalian. Tidak ada yang gratis. Kalau kita pergi kemana-mana tidak ada yang gratis. Parkir aja bayar Bapak Ibu Saudara sekalian. Bahkan ke WC aja harus bayar Bapak Ibu Saudara sekalian. Tetapi keselamatan, sesuatu hal yang penting di masa yang akan datang, di akhirat nanti, Tuhan berikan itu anugerah keselamatan. Paulus merespon keselamatan yang Yesus berikan dengan iman yang dahsyat, karena Paulus tahu bahwa anugerah yang diterimanya juga dahsyat Bapak Ibu Saudara sekalian. Paulus sayang, dan Paulus, Bapak Ibu Saudara sekalian, bersama Paulus adalah manusia yang memiliki kesempatan yang sama, yaitu untuk merespon keselamatan. Jadi Paulus tahu bahwa keselamatan yang Tuhan berikan adalah keselamatan yang dahsyat, maka Paulus meresponnya juga dengan yang dahsyat Bapak Ibu Saudara. Kedahsyatannya seperti apa iman Paulus? Maka Paulus mampu berkata Bapak Ibu Saudara sekalian, apakah kita masih bisa dipisahkan dengan penindasan? Apakah kita masih bisa dipisahkan oleh karena kesesakan? Apakah kita masih bisa dipisahkan oleh karena penganiayaan di dunia ini? Apakah kita masih dipisahkan oleh karena kelaparan kita Bapak Ibu Saudara sekalian? Apakah kita masih bisa dipisahkan daripada ketelanjangan kita? Apakah kita masih bisa dipisahkan oleh karena bahaya atau pedang? Itu yang dikatakan Paulus Bapak Ibu Saudara sekalian. Itu yang dikatakan Paulus. Yesus memberikan kasih karunia. Dan Paulus memberikan suatu gambaran yang mungkin akan membuat manusia terpisah daripada kasih Allah. Karena apa? Karena penindasan manusia bisa menyangkal Yesus. Oleh karena kesesakan manusia dapat menyangkal Yesus. Oleh karena penganiayaan manusia dapat menyangkal Yesus. Oleh karena kelaparan. Ini yang terjadi saat ini Bapak Ibu Saudara sekalian, banyak orang menyangkal Yesus oleh karena ketelanjangan, bahaya dan pedang. Dan ini akan terjadi di masa-masa yang akan datang. Karena apa? Karena firman Tuhan berkata, dunia ini tidak semakin baik, tapi akan semakin jahat. Dunia ini akan semakin dingin, kasih manusia akan semakin dingin. Itu akan terjadi karena apa? Karena firman Tuhan ya dan amin. Tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan, kita sebagai anak-anak Yesus, bisa nggak dipisahkan dengan hal-hal yang seperti itu? Kalau kita masih bisa dipisahkan oleh karena kelaparan, ketelanjangan, penganiayaan, kesesakan, sakit, penyakit Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita masih dipisahkan, berarti iman kita adalah iman yang tidak bisa dipertanggungjawabkan di dalam Kristus Yesus. Berarti iman kita adalah iman yang main-main, main. Atau yang terjadi saat ini di dunia adalah sakit penyakit, yaitu virus corona. Bisa enggak kita dipisahkan dengan hal yang seperti itu? Makanya katakan Paulus juga selanjutnya, maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat, pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, mau yang ada di atas maupun yang ada di bawah, atau sesuatu makhluk yang lain, masih bisa nggak dipisahkan yang seperti itu? Ketika kita sakit, Bapak Ibu Saudara sekalian, banyak orang percaya pergi ke dukun, kuasa-kuasa, akhirnya terpisah daripada kasih Allah. Kenapa Paulus menuliskan semuanya ini? Karena Paulus tahu bahwa semuanya itu bisa membuat manusia ragu, bahkan tidak mau percaya akan Kristus Yesus lagi. Dalam situasi dan kondisi yang seperti itu, semuanya banyak orang memisahkan diri daripada kasih Yesus. Oleh karena semua yang saya ucapkan tadi,
Manusia mau memisahkan diri daripada Yesus, Bapak Ibu Saudara sekalian. Walaupun Yesus sendiri tidak mau berpisah daripada manusia. Manusia sendiri yang mau berpisah daripada Yesus. Tetapi sesungguhnya Yesus sendiri tidak mau berpisah dari saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian. Karena apa? Karena dia juga sudah membuktikan kasihnya kepada saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian. Orang-orang banyak lupa bahwa Yesus mampu, bahkan sangat mampu membela, menyertai, dan memberikan kemenangan dalam situasi apapun. Yesus mampu membela kita, menyertai kita, bahkan memberikan kita kemenangan. Asalkan Bapak Ibu Saudara sekalian, kita memiliki namanya iman yang dahsyat. Iman yang tidak mau ditaklukkan oleh dunia, tetapi oleh karena iman kita, kita mampu menaklukkan dunia ini. Karena apa? Karena Pencipta langit dan bumi ada bersama saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian. Bagaimana mungkin Yesus meninggalkan kita dalam kondisi apapun? Sebab dirinya sendiri juga sudah mati dan bangkit bagi kita semuanya. Tidak akan pernah mungkin Yesus meninggalkan saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian, karena dirinya sendiri mau mati bahkan bangkit demi saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian. Jangan sampai Bapak Ibu Saudara sekalian kita dipisahkan oleh apapun. Karena apa? Karena kita melihat orang-orang percaya banyak meninggalkan Kristus Yesus. Oleh karena apa? Oleh karena terlalu mencintai dunia ini. Mereka ditaklukkan dunia ini, dan mereka tidak mau menjadi penakluk dunia ini. Oleh karena iman mereka, iman yang tidak dahsyat. Tetapi biarlah iman saya dan Bapak Ibu Saudara dengan iman yang dahsyat. Biarlah kita disebut lebih daripada orang-orang pemenang, seperti dikatakan tadi. Saya bacakan Bapak Ibu Saudara. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita disebut lebih daripada pemenang. Kita sering menyanyikan ini, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh karena kuasanya. Bila Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan disebut lebih daripada pemenang, asalkan kita tidak mau berpisah daripada kasih yang besar, kasih yang dahsyat, kasih yang besar. Dengan merespon kasih itu, dengan kita membuktikan bahwa kita tidak mau berpisah daripada kasih Tuhan, apapun yang terjadi Bapak Ibu Saudara sekalian. Namun lebih memilih, kita tidak mau berpisah, namun lebih memilih, lebih erat, lebih kuat, lebih kokoh, dan lebih intim di dalam kasih Kristus. Inilah yang disebut dengan kekayaan. Banyak orang saat ini menafsirkan kekayaan dengan materi, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kalau ikut Yesus harus kaya. Ikut Yesus semuanya berbicara tentang dunia, Bapak Ibu Saudara sekalian. Tetapi kita harus sadar bahwa kekayaan kita harus didasari dengan kekayaan di dalam Kristus Yesus, yaitu kekayaan di dalam kelimpahan rohani, Bapak Ibu Saudara sekalian. Orang yang kaya di dalam kerohaniannya, orang yang selalu memperbesar kapasitas rohaninya, yakin dan percayalah, apapun yang terjadi di dalam hidupnya tidak akan pernah mau berpisah daripada kasih Kristus, karena dia sudah mengalami, karena dia sudah disadarkan, Bapak Ibu Saudara, karena dia sudah disadarkan pengampunannya sempurna. Dunia akan kita tinggalkan. Ayub berkata, saya datang dengan telanjang ke dunia ini.
saya pulang juga dengan telanjang, Bapak Ibu Saudara sekalian. Dikatakan Ayub. Apa yang Bapak Ibu Saudara akan banggakan di dalam dunia ini? Apakah hikmatmu, kekayaanmu, uangmu tidak akan pernah membawa Bapak Ibu dan saya masuk di dalam kerajaan Allah? Tapi oleh karena imanlah kita masuk di dalam kerajaan. Inilah kekayaan kita. Oleh yang Allah yang berinkarnasi menjadi manusia, telah mati dan bangkit untuk kita diselamatkan. Respon kita sebagai anak-anak Allah adalah semakin percaya, semakin erat kepercayaan kita akan Yesus dalam situasi apapun. Pada intinya adalah menjadikan Yesus satu-satunya kekayaan yang tidak bisa digantikan oleh apapun. Satu-satunya Yesus kekayaan kita yang tidak bisa digantikan oleh apapun. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara sekalian, orang Korea, orang Jepang, orang Eropa, bahkan orang Indonesia sekalipun mereka memiliki nama yang dikenal banyak orang, memiliki harta kekayaan, memiliki kepintaran, tetapi banyak orang yang bunuh diri. Karena apa? Karena mereka tidak menemukan kekayaan yang sejati di dalam Kristus Yesus. Ketika Bapak, Ibu dan saya mau kaya, mau miskin, mau sedang-sedang, mau apapun yang terjadi, jangan pernah meninggalkan Yesus. Karena itulah kekayaan kita sebagai anak-anak Kristus. Jadilah lebih daripada pemenang ketika kita mampu menaklukkan segala sesuatunya. Pada akhirnya kita nanti akan kembali kepada Bapa yang di surga, yang sudah memberikan kita kemenangan. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Kita akan berdoa secara khusus. Kita berdoa saat ini yang terjadi untuk bangsa kita, Kabupaten Berau, dunia. Secara khusus juga buat Bapak Elsa Sibarani. Yakin dan percayalah Pak Elsa, di balik segala sesuatu yang Tuhan izinkan, akan ada kemuliaan yang Tuhan berikan. Tetap bersuka cita. Tuhan mengasihi Bapak Elsa, jemaat Tuhan semuanya. Jangan pernah takut. Jangan pernah takut. Tuhan mampu membuat kutuku menjadi berkat. Tuhan mampu mengubahkan sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin, oleh karena Dia adalah Maha Mampu. Kita berdoa. Allah Bapa yang di surga, Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur pada pagi hari ini. Terima kasih buat firman-Mu yang Engkau sampaikan melalui hamba-Mu. Bagaimana pengorbanan-Mu yang dahsyat, ya Tuhan. Engkau Allah sendiri yang datang ke dunia menjadi manusia sama seperti kami, yang rela, ya Tuhan, menanggung namanya segala sesuatu yang dirasakan oleh, bahkan lebih daripada itu semuanya, Engkau rela mati di kayu salib oleh karena dosa saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian yang ada di rumah. Semuanya itu karena kasih-Mu yang besar. Semuanya itu karena cinta-Mu yang besar. Oleh sebab itu biarlah kami menyadari sebagai anak-anak Tuhan, kami meresponinya seperti Paulus berkata, penganiayaankah, kelaparankah, sakit penyakitkah, penindasankah, fitnaankah, biarlah itu semuanya tidak memisahkan kami daripada kasih Kristus. Biarlah kami menyadari betapa dalamnya hidup di dalam Kristus, betapa bahagianya hidup dalam Kristus. Kami akan percaya ketika kami mengalami itu semuanya juga, Tuhan sangat mampu untuk membela kami, untuk menyertai kami, bahkan memberikan kami kemenangan. Karena kami tahu Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang hidup, yang sanggup menolong kami dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati firman-Mu.
mau berdoa buat setiap jemaatmu yang ada di Roma, keluarga Bapak Elsa secara khusus. Tuhan mengurapi hidupnya, Tuhan memberikan sukacita, dan Tuhan percaya hasil yang terbaik Tuhan nyatakan atas hidup. Diberkati keluarganya, dan Tuhan percaya ya Tuhan, bila Roh Kudus bekerja atas kehidupan mereka, sehingga mereka terus tetap dekat kepada Tuhan apapun yang terjadi. Diberkati keluarga Pak Yeskiel, istri anak-anaknya, akan percaya Tuhan juga akan memberkati kehidupan mereka. Cinta kepada Kristus semakin dalam. Keluarga daripada Bapak Andra, istri anak-anaknya juga diberkati oleh Tuhan, semakin dekat dan semakin percaya kepada Tuhan. Keluarga dari pada Bapak Pasar Ibu, ya Tuhan, istrinya diberkati oleh Tuhan. Saudara Frankie, saudara Walben, saudara Adrian, ya Tuhan, saudara Lunggu, saudara Febri, ya Tuhan, saudara Christian, keluarganya, ya Tuhan, saudara Alia juga, ya Tuhan, saudara Gonggong, biarlah mereka diberkati oleh Tuhan, mereka dijaga, dilindungi oleh Tuhan, mereka ditandai dengan darah anak domba, sehingga mereka juga mengalami namanya kasih karunia. Bahkan ya Tuhan, di pada hari-hari terjadi corona, dan kami percaya biarlah semuanya itu terhindar dari kehidupan kami, sebab kami aman dalam perlindungan Tuhan. Diberkatilah Kabupaten Berau, bangsa Indonesia, bangsa-bangsa yang mengalaminya, dan kami percaya biarlah ya Tuhan, Engkau sendiri mampu mengubah kutuk menjadi berkat, asalkan kami sebagai anak-anak Tuhan mau tetap berseru kepada Tuhan. Karena kami tahu sadar ketika kami berseru, hati Bapa akan mampu mengubahkan virus corona menjadi sesuatu hal yang indah, di mana akan ada sorak-sorai. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terpujilah Engkau Bapa di tempat yang tinggi. Kami sungguh bersyukur pada hari ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya. Bapak Ibu Saudara sekalian, biarlah ketika kita di rumah, dimanapun kita berada, tetap berjaga-jaga, tetap berjaga-jaga Bapak Ibu Saudara sekalian. Hari Minggu adalah hari Sabat, biarlah kita tetap melekat kepada Kristus. Bapak Ibu Saudara sekalian, dan percayalah, kita saling mendoakan, dan saya yakin bahwa kita semuanya, mata Tuhan tetap tertuju bagi kita semuanya. Berkatilah Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Haleluya. Amin.